Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, teror rumah peninggalan kakek sudah memasuki part yang keempat. Jadi buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di atas, ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Dan sekarang kita akan melanjutkannya lagi ke part yang keempat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Akhirnya Om Bayu pulang ke rumahnya. Namun entah kenapa saat Doni melihat Om Bayu, tiba-tiba dia kencang-kencang lagi dan ini berlangsung lumayan lama. Dan saat itu hanya ada Bapak, Om Bayu, gue, dan Om Irwan. Hingga akhirnya Om Irwan berlari keluar rumah entah kemana. Tak berselang lama setelah Om Irwan keluar, Doni berhenti kencang-kencang lalu dia pingsan. Entah kenapa biasanya kalau Doni pingsan cuma beberapa menit, tapi kali ini udah beberapa jam dia nggak sadarkan diri. Karena saat itu Doni posisinya di lantai, jadi gua berniat buat mindahin dia ke kasur. Pas mau ngangkat si Doni, tiba-tiba badannya itu terasa berat, padahal badan dia tuh kecil. Karena bapak lihat gue nggak kuat ngangkat Doni, akhirnya bapak sama Om Bayu ngebantuin ngangkat si Doni. Saking beratnya, kita bertiga aja nggak kuat buat ngangkat si Doni. Di situ kita baru sadar kalau di tubuh Doni itu banyak helaian rambut panjang. Nah, karena Om Bayu lihat di tubuh Doni banyak rambut, Om Bayu berusaha buat ngambilin itu rambut, tapi tiba-tiba bapak megang tangan Om Bayu. Bentar, jangan diambil. Bapak menarik tangan Om Bayu. Lah, emang kenapa? Jangan-jangan, ntar kejadian kasih Andi kemarin malah jadi bengong-bengong. Lalu bapak menceritakan kepada Om Bayu apa yang kemarin terjadi pada gue. Karena Doni udah gak sadar lumayan lama, akhirnya bapak pergi buat manggil Ustadz Amir. Saat Ustadz Amir sampai di rumah Om Bayu, Ustadz Amir langsung meminta untuk memanggil salah satu muridnya, yaitu Pak Agung, ke rumah ini. Pak Indra, tolong panggilkan Pak Agung untuk datang ke sini, ucap Ustadz Amir dengan tegas. Kenapa Ustadz? Doni baik-baik aja kan? Sambung Om Bayu dengan wajah khawatir. Pak Bayu, kamu ikut saya dulu ya. Dan kamu Andi, kamu tunggu di sini saja jagain Doni. Kalau ada apa-apa sama Doni, udah biarin aja, jangan diapa-apain. Tak berlangsung lama Pak Agung datang bersama Bapak. Setelah Pak Agung datang, dia langsung pergi ke lantai atas. Gua dan Bapak gak tahu apa yang akan dilakukan mereka. Tak berselang lama, Doni sadar dengan mata yang melotot dan tangan yang mengepal dengan kuat. Andi, tolong bantuin gue Andi, tolong, sakit Andi. Setelah Doni bilang gitu, dia langsung pingsan. Gue di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Tak berselang lama, setelah si Doni pingsan, gue sama Bapak lihat satu persatu hantu datang ke rumah Doni. Meskipun mereka nggak bisa masuk ke rumah karena Bapak mulai khawatir, akhirnya Bapak manggil semua saudara buat datang ke rumah Doni. Waktu sudah mulai menjelang maghrib, di situ suasana rumah semakin mencekam. Padahal saat itu di rumah Doni banyak orang, tapi kita semua ketakutan. Ustadz Amir, Pak Agung, dan Om Bayu belum turun juga. Karena suasana rumah Om Bayu sudah nggak enak dan sudah mulai tidak terkondisikan. Akhirnya bapak gue nyuruh gue untuk pulang. Saat gue keluar, di luar rumah Doni udah banyak banget hantu berdatangan. Bahkan yang di rumah kakek juga berteriak-teriak ingin menghampiri Doni. Doni. Suara itu terus-menerus terdengar. Padahal dari rumah gue ke rumah Doni itu cuma berjarak 15 meter. Tapi gue gak berani buat pulang. Akhirnya bapak membiarkan gue buat tinggal dulu di rumah Om Bayu. Di situ Om Bayu, Ustadz Amir, dan Pak Agung masih di atas. Waktu sudah menjelang Isya, di situ barulah Ustadz Amir turun. Jadi sepertinya ada orang yang syirik yang ingin mencoba menyelakai Bayu. Tapi karena Bayu rajin beribadah, malah nyasar ke Doni, kata Ustadz Amir sambil menuruni tangga. Jadi sekarang gimana Ustadz? Kata salah satu om gue. Sepertinya
malam ini saya akan mencoba melepaskan santet itu. Emang siapa yang mau mencoba menyantet Bayu? Kata bapak gua. Saya juga tidak tahu. Terus kenapa si Doni dari tadi belum bangun Pak Ustadz? Biarin Andi, daripada dia sadar nanti dia malah kerasukan lagi. Setelah itu Ustadz Amir kembali lagi ke atas. Entah kenapa suara gaduh terus menerus terdengar dari arah luar. Untungnya hantu-hantu itu nggak bisa masuk, karena tadi saat menunggu Pak Agung datang, Ustadz Amir sudah memasang pagar gaib yang tidak bisa mereka lewati. Sepertinya Pak Ustadz Amir ini sudah tahu akan terjadi hal seperti ini. Di tengah kegaduhan di luar, Doni tiba-tiba bangun dan langsung berlari keluar ke arah rumah kakek. Kami semua berusaha mengejar Doni, tapi Doni sudah terlanjur masuk ke rumah kakek. Saat Doni sudah masuk ke dalam rumah kakek, Doni berteriak dengan kencang, "Ayah!" Setelah teriakan itu, sudah tidak ada suara Doni lagi. Om Bayu yang mendengar teriakan itu langsung turun dan berlari kencang ke arah rumah kakek. Di situ kami semua melihat Doni sedang dipegangi oleh hantu-hantu yang ada di rumah kakek, yang wujudnya bermacam-macam. Ada genderuwo, ada wewe gombel, dan hantu yang wujudnya mengerikan. Saat dihampiri, di situ Doni sudah tidak lagi bernapas. Tante Ira datang dengan langsung menangis melihat Doni yang sudah tiada. Di situ Ustadz Amir berkata, "Cepat, bawa Doni keluar, cepat!" Ucap Ustadz Amir tegas. Di situ, gua, bapak, sama Om Bayu langsung membopong Doni. Hantu-hantu itu terus mengikuti kemana Doni pergi. Setibanya di rumah Doni, Ustadz Amir langsung meminta Doni dibawa ke kamarnya. Di situ Ustadz Amir dan Pak Agung menyusul masuk ke kamar dan meminta kami bertiga keluar. Entah apa yang akan dilakukan Ustadz Amir, tapi suara gaduh masih saja terdengar dari arah luar. Tak berselang lama, Ustadz Amir berkata bahwa Doni baik-baik saja. Tak berselang lama, Pak Ustadz Amir berkata bahwa Doni tidak baik-baik saja. Jadi Pak Bayu, sepertinya nenek-nenek yang tadi sudah saya lepaskan dari Bapak marah dan mencoba mengganggu Doni. Lalu bagaimana Pak? Anak saya gimana? Kata Om Bayu dengan wajah yang sangat khawatir. Arwah Doni diambil oleh nenek-nenek itu Pak Bayu. Tapi sepertinya kita masih bisa mengambil kembali Doni dari nenek-nenek itu. Setelah itu, Ustadz Amir langsung meminta kami sekeluarga untuk mengaji bersama untuk kebaikan. Cerita teror rumah peninggalan kakek ini belum selesai. Masih ada part yang terakhir. Jadi jika kalian suka sama cerita ini, kalian bisa klik like di bawah, klik juga tombol subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Seperti biasa, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.